Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Nama lengkap saya Mauritius Edwardus Nahar. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan sebuah studi kasus yang akan dipecahkan oleh aplikasi Visual Prolog. Nah, studi kasusnya seperti ini. Nah, buatlah program Visual Prolog dari narasi berikut. Pada suatu semester di STMIK Akakom, ada 5 mahasiswa yang mengambil mata kuliah intelijensi buat ada 5 mahasiswa yang mengambil mata kuliah intelijensi buatan, yaitu Irfan, Komeng, Dati, Fatima, dan Mas Pion. Kemudian 5 mahasiswa mengambil mata kuliah PDE, yaitu ada Riki, Embang, Salmin, Vina, dan Sondang. Berikutnya adalah ada 5 mahasiswa lagi yang mengambil mata kuliah sistem operasi, yaitu Pamuji, Luki, Sadek, Yusida, dan Eka. Setelah ujian selesai, masing-masing mendapat nilai sesuai urutan dari nama yang pertama. Berarti Irfan mendapat nilai A, kemudian Komeng mendapat nilai D, kemudian Dati mendapat nilai C, kemudian Fatima mendapat nilai B, sampai seterusnya. Nah, di sini, kemudian mahasiswa yang tidak lulus adalah mahasiswa yang nilainya di bawah C, yaitu D dan E, tidak lulus. Kemudian buatlah sebuah goal untuk mencari yang pertama, nama mahasiswa yang mengikuti mata kuliah intelijensi buatan, kemudian nama mahasiswa yang tidak lulus, nama mahasiswa yang lulus, kemudian seluruh nama mata kuliah yang diajarkan, kemudian seluruh nama mahasiswa yang ada. Nah, berikut teman-teman, kita akan memasukkan fakta-fakta ini ke dalam Visual Prolog supaya Visual Prolog dapat memberi jawaban terhadap goal yang kita berikan. Nah, oke, mari kita lanjut. Kita memasukkan data-data ini. Yang pertama, kita memasukkan fakta tentang mahasiswa. Oke, kita mengetik skripnya di sini. Ada predikat, kemudian non-determ mahasiswa. Kita masukkan tipe datanya simbol. Nah, karena di dalam predikat mahasiswa kita hanya memasukkan nama mahasiswa saja, berarti kita hanya membutuhkan satu tipe data, yaitu satu simbol. Oke, berikutnya adalah non-determ mahasiswa mata kuliah dengan nilai, ya teman-teman. Mahasiswa mata kuliah, ya, simbol, kemudian nilai, non-determ nilai. Oke, kita kasih simbol lagi. Nah, berikut sekarang kita buatkan klausa dari masing-masing predikat ini. Nah, kita buatkan klausanya, clauses tab. Kita mulai dari mahasiswa. Nah, mahasiswa dalam kurung, lalu kita memasukkan semua nama-nama mahasiswa yang terdapat di sini, yaitu ada Irfan, Komeng, Dati, Fatima. Ada Irfan, kemudian mahasiswa lagi, Komeng, mahasiswa lagi, Dati, mahasiswa lagi, Fatima. Nah, titik. Oke, pastikan penulisannya sama ya teman-teman. Irfan, Komeng, Dati, Fatima, dan Mas Pion.
mahasiswa dalam kurung mas pion. Nah, oke. Untuk penulisan objek kita tidak perlu menggunakan huruf besar karena di dalam Visual Prolog kalau sebuah objek menggunakan huruf besar berarti itu bukan objek. Itu adalah sebuah variabel bebas yang bisa diisi dengan objek. Nah, oke, berikutnya adalah mahasiswa. Nah, untuk mata kuliah yang pertama, intelijensi buatan, sudah selesai semua mahasiswanya. Kemudian kita lanjutkan ke mahasiswa yang ini. Ricky, Embang, Salmin, Vina, dan Sondang. Ricky, mahasiswa. Ricky, Embang, Salmin, Ricky, Embang, Salmin. Oke. Ricky, Embang, Salmin. Ricky, Embang, Salmin, Vina, dan Sondang. Mahasiswa. Vina dan siswa Sondang. Oke, seperti ini. Oke, Irfan, Komandati, Fatimah, Mas Pion, Ricky, Embang, Salmin, Vina, dan Sondang. Nah, berikutnya adalah untuk mata kuliah sistem operasi. Ada Pamuji, Lucky, Sadek, mahasiswa dalam kurung Pamuji, mahasiswa dalam kurung Lucky, mahasiswa Sadek, mahasiswa Pamuji, Lucky, Sadek, Pamuji, Lucky, Sadek, Pamuji, Lucky, Sadek, Yusida, dan Eka. Mahasiswa Yusida, mahasiswa Eka. Oke, untuk mahasiswanya selesai ya teman-teman. Selanjutnya kita memasukkan klausa untuk predikat mata kuliah. Nah, di sini mata kuliahnya tadi ada 3. Kita masukkan mata kuliah. Oke, kita buatkan memang dalam kurung mata kuliah dalam kurung mata kuliah dalam kurung. Sekarang oke teman-teman, kalau memang teman-teman ingin mempersingkat video, silakan teman-teman melajukan videonya sampai pada penjelasan tentang goal, cara kerja goal. Oke, kalau memang teman-teman ingin mengikuti videonya sampai selesai, tidak apa-apa, saksikan terus video ini sampai selesai. Oke, kita lihat di sini mata kuliahnya ada 3 ya teman-teman. Yang pertama intelijensi buatan, PDE dengan sistem operasi. Intelijensi buatan, kemudian PDE, kemudian sistem operasi. Sistem operasi. Nah, sistem operasi. Nah, berikutnya adalah kita masukkan
clauses untuk predikat nilai. Nah, nilai di sini kita masukkan nilai, ada A, nilai ada B, kemudian nilai ada C, nilai ada D, nilai ada D, oh ya, A, B, C, D, nilai ada E, titik. Nah, oke, kita lihat di soal. Oke teman-teman, untuk fakta nilainya sudah kita masukkan. Berikutnya adalah kita tentukan mahasiswa yang tidak lulus dengan mahasiswa yang lulus. Jadi kita buatkan 2 buah rule ya teman-teman, untuk mahasiswa yang lulus dengan mahasiswa yang tidak lulus. Nah, di sini kita buatkan rule-nya. Rule-nya kita kasih mahasiswa dinyatakan lulus. Dinyatakan dalam kurung kita kasih X, lulus. Nah, di sini mahasiswa dinyatakan lulus jika yang pertama X itu adalah harus mahasiswa dalam kurung X. Oke, berikutnya adalah mahasiswa harus mempunyai mata kuliah. Ya, mahasiswa harus mengikuti mata kuliah. Berarti di sini juga kita harus menambahkan non the term mengikuti dalam kurung simbol simbol. Oke, kan ada 2 ya teman-teman, mahasiswa mengikuti mata kuliah. Berarti rule yang kedua syaratnya adalah subgoalnya adalah mengikuti dalam kurung mahasiswa mengikuti mata kuliah. Oke. Nah, jadi untuk nama mata kuliah ini adalah sebuah variabel bebas. Nah, variabel bebas ini diisi dengan objek sesuai dengan nama predikat yang ada di depannya. Ya. Oke, mahasiswa mengikuti mata kuliah. Nah, di sini kita harus membuatkan lagi clauses untuk mengikuti, ya. Ada mahasiswa mengikuti mata kuliah, mengikuti. Yang pertama kita masukkan, oke, kita ambil saja yang ini, Ctrl C semua mahasiswanya 2, 4, 6, 8, 10. Ctrl C, kemudian kita paste sini. Ctrl C. Kita kasih mengikuti semua di sini. Mengikuti. Nah, Irfan mengikuti mata kuliah. Irfan tadi dia akan mengikuti mata kuliah intelijensi buatan. Kita copy, kemudian kita paste di sini, koma. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita Ctrl V lagi. Di sini ada 5 mahasiswa tadi ya yang mengikuti
mata kuliah intelijensi buatan. Nah, berikutnya kita paste sampai di Mas Pion. Nah, kemudian untuk Riki, Embang Salmi, Vina, dan Sondang 1, 2, 3, 4, 5 mereka mengikuti mata kuliah PDE. Kita tambahkan di sini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang terakhir mengikuti mata kuliah sistem operasi. Oke. Nah, sekarang dinyatakan lulus jika mahasiswa mengikuti mata kuliah, kemudian dinyatakan lulus jika mahasiswa memiliki nilai ya. Nah, di sini tadi masing-masing mahasiswa mendapat nilai. Oke. Jadi kita harus menambahkan mahasiswa mendapat nilai ya. Mendapat nilai ini. Oke, kita tambahkan mendapat. Nah, di sini juga kita harus tambahkan non-determ mendapat simbol koma simbol mendapat. Ada mahasiswa mendapat ya, berarti kita ambil saja yang ini, copy, Ctrl V, C, kita kasih di sini mendapat. Mahasiswa mendapat nilai ya. Mahasiswa mendapat. Oke. Mahasiswa mendapat nilai ya. Nah, di sini mendapat. Ada nilai. Irfan mendapat nilai. Oke, ADCBC. ADCBC kita urutkan. ADCBC. A, kemudian D, C, B, C. Oke, AD, CBC, AD, CBC, EA, DBC, EA, A, CBC, EA, DBCD, koma D, DB, CDE, DB, koma C, koma D, koma E, CDE, DB, CDE, BAA. Oke. Koma B, koma A, koma A. Nah, di sini sudah selesai ya teman-teman untuk mendapat nilainya. Atau di sini kita tambahkan mendapat X mendapat nilai. Oke.
Nah, sekarang dinyatakan lulus jika mahasiswa mendapat nilai mengikuti mata kuliah, kemudian mahasiswa mendapat nilai mengikuti mata kuliah, mendapat nilai, kemudian dia akan dinyatakan lulus jika nilainya memperoleh lulus, ya, nilainya memperoleh lulus, nilainya mendapat lulus, ya, atau nilainya memperoleh lulus. Kita kasih peroleh, kita kasih nilai, koma, lulus, ya. Ini jika dinyatakan lulus, titik. Nah, kita kasih di sini peroleh nilai lulus. Kita kasih nilainya nilai dinyatakan lulus. Nilai, kita kasih nilainya adalah A, kita kasih lulus, ya. Tadi untuk A sampai C itu memperoleh lulus, ya, maka kita kasih lagi peroleh dalam kurung B, lulus. Oke, peroleh dalam kurung C, lulus, ya. Kemudian peroleh lagi dalam kurung D, tidak lulus. Nah, kemudian peroleh E, tidak lulus. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita tambahkan di sini non-determ peroleh dalam kurung simbol, simbol, peroleh simbol-simbol. Nah, sudah, ya. Oke, kita coba teskan goalnya. Goal dinyatakan kan hobi lulus, titik. Kita teskan goalnya. Nah, di sini masih ada yang error. Kita lihat unused variable mata kuliah. Kita lihat variabel mata kuliah di sini. Kita lihat variabel mata kuliah. Nah, di sini kita belum membuatkan non-determ mata kuliah, mata kuliah simbol. Nah, seperti ini. Already declared. Oke, kita cek non-determ mata kuliah simbol, mata kuliah
mahasiswa mengikuti mata kuliah. Oke teman-teman, saya pause dulu ya. Oke teman-teman, jadi errornya adalah unused variabel mata kuliah. Oke, kita cek di sini variabel mata kuliahnya. Nah, di sini. Ini adalah variabel bebas ya, yaitu variabel mata kuliah. Tapi variabel bebas ini kita harus buatkan subgoal yang baru dulu di sini. Kita tuliskan di sini mata kuliah ya, dalam kurung mata kuliah. Untuk penulisan variabel bebas ya teman-teman, kita bisa menggunakan A, kita bisa menggunakan B, kita bisa menggunakan C. Tapi di sini saya menggunakan mata kuliah. Yang terpenting adalah kita menggunakan huruf besar. Nah, sekarang kita coba goal lagi. Nah, di sini already deklarasi mata kuliah. Oke, kita cek. Nah, oke, ini tidak perlu ya teman-teman, karena di bagian atasnya sudah terdapat non-datar mata kuliah. Sekarang kita cek lagi platform dinyatakan. Nah, dinyatakan ini. Rule ini kita harus mendeklarasikan di sini predikat non-determ, dinyatakan dalam kurung simbol koma simbol. Oke, sekarang kita cek goal. Nah, dia berhasil teman-teman. Kenapa ada 10 orang? Nah, di sini kita cek yang mendapat nilai A sampai C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, ada 10 orang. Nah, ini untuk yang dinyatakan lulus ya teman-teman. Oke, kita cek lagi dulu. Ini X ya. Nah, kita ganti saja yang ini. Jadi dinyatakan lulus. Oke, yang ini kita keluar dulu. Nah, dinyatakan lulus ada 10 solusi. Oke, sekarang kita buatkan untuk yang dinyatakan tidak lulus. Nah, kita buatkan rule baru bernama dinyatakan kan. Oke, X, tidak lulus. Nah, X ini tidak lulus jika dia memenuhi syarat, yaitu dia adalah mahasiswa. Di atas kita sudah mendeklarasikan atau kita sudah memasukkan data-data tentang mahasiswa. Kita tambahkan X, kemudian mata kuliah. Kemudian mata kuliah. Oke. Kemudian mengikuti X mata kuliah. X mata kuliah. Berarti X ini mengikuti, mahasiswa ini harus mengikuti mata kuliah. Kemudian mahasiswa harus mendapatkan nilai. Kemudian mendapat dalam kurung
X nilai. Oke. Nilai ini sudah dideklarasikan di bagian X nilai. Oh ya, nanti dia akan mengecek sendiri ya teman-teman. Untuk yang ini. Nah, kenapa yang ini, yang mata kuliah ini harus kita buatkan subgoal baru di sini? Nah, supaya variabel mata kuliah ini mengikat semua nama mata kuliah. Sehingga pada saat dia menjalankan subgoal mengikuti ini, dia sudah menyimpan mata kuliah di sini. Salah satu mata kuliah. Jadi dia berurutannya teman-teman. Cara kerjanya, dia sudah menyimpankan mata kuliah di sini. Kemudian dia mencocokkan dengan mahasiswa. Nah, tetapi untuk yang ini, X mahasiswa mendapat nilai. Nilai ini kita tidak perlu membuatkan subgoal karena X ini sudah karena untuk variabel bebas yang X ini kita sudah membuatkan subgoal. Jadi X ini adalah mahasiswa. Mahasiswa mendapat. Jadi subgoalnya jelas ya teman-teman. Subgoalnya jelas yaitu mahasiswa mendapat. Tinggal kita mencari objek dari yang paling terakhir ini untuk nilai ini. Nah, sehingga Visual Prolog tidak bingung. Tidak bingung seperti yang ini. Tidak bingung seperti X mengikuti mata kuliah ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Kemudian peroleh dalam kurung nilai. Nah, tidak lulus. Nah, nilai tidak lulus, titik. Nah, kenapa kita kasih nilai tidak lulus? Supaya yang ditampilkan itu hanya mahasiswa-mahasiswa yang mendapat nilai tidak lulus. Jika kita menjalankan mahasiswa dinyatakan tidak lulus. Nah, tadi di sini kan mahasiswa mendapat nilai nih. Semua nilai. Nilainya ada A, B, C, dan E. Tetapi ada pengecualian. Tetapi ada pengecualian yaitu yang diperbolehkan adalah hanya mahasiswa yang memperoleh nilai yang dinyatakan tidak lulus. Sehingga dia akan menampilkan semua nama-nama mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus jika kita menjalankan yang ini. Nah, begitu juga yang ini. Dia akan menampilkan semua nama-nama mahasiswa yang dinyatakan lulus. Nah, kita coba ya teman-teman. Tidak lulus. Oke, tidak lulus. Kita jalankan goalnya. Oke, kita keluarkan dulu yang ini. Oke. Nah, ini dinyatakan. Oh iya. Ini hanya untuk yang dinyatakan lulus ya. Dinyatakan tidak lulus. Dinyatakan tidak lulus. Oke, kita jalankan lagi. Continue. Nah, di sini yang tidak lulus ini ada 5 solusi ya teman-teman. Komeng, Ricky, Salmin, dan Pamuji. Nah, kita cek di sini. Apakah mereka ini betul-betul mendapatkan nilai D atau E? Nah, kita lihat Komeng. Nah, Komeng di sini mendapat nilai D ya teman-teman. Kemudian Ricky. Kita lihat Ricky mendapat nilai E. Salmin mendapat nilai D. Kemudian Pamuji mendapat nilai D. Lucky mendapat nilai E. Nah, oke, kita kembali lagi ke soal. Nah, di sini kita menguji goalnya dengan yang pertama itu nama mahasiswa yang mengikuti mata kuliah intelijensi buatan. Oke, kita tinggal buat di sini, teman-teman. Ini kita kasih keluar dulu. Yang mengikuti mata kuliah intelijensi buatan ya. Berarti kita jalankan
mengikuti mahasiswa intelijensi buatan. Oke, kita hapus yang ini. Mengikuti dalam kurung X, Ctrl V, kurung titik. X mahasiswa yang mengikuti mata kuliah intelijensi buatan. Nah, X ini kita ganti dengan mahasiswa ya. Mahasiswa. Oke. Kita jalankan. Nah, dia akan menampilkan semua nama mahasiswa yang mengikuti mata kuliah intelijensi buatan. Ada Irfan Komendati Fatima Maspion di sini. Irfan Komendati Fatima Maspion. Kita coba untuk mahasiswa yang mengikuti mata kuliah PDE ya. PDE. Oke, kita jalankan call-nya. Nah, di sini ada 5. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian untuk sistem operasi. Sistem operasi. Oke, kita jalankan, kemudian kita cek. Ini kita kasih keluar dulu. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Sekarang nama mahasiswa yang tidak lulus. Oke, kita buat ulang ya. Tadi kita sudah jelaskan. Mahasiswa yang tidak lulus. dinyatakan kemudian X, tidak lulus. Oke, ini kita kasih mahasiswa. Oke, kita jalankan goalnya. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman. Di sini ada error. Ini kita kasih kurung dengan titik ya. Nah, ini adalah mahasiswa yang tidak lulus ya, karena nilainya di bawah C, yaitu D dan E. Oke, kemudian kita menampilkan nama mahasiswa yang lulus. Ini nama mahasiswa yang tidak lulus ya. Kemudian yang lulus. Mahasiswa yang lulus. Cek goalnya. Nah, ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang dinyatakan lulus, yaitu ada 10 solution. Mahasiswa-mahasiswa ini memiliki nilai di antara A, B, dan C ya. Oke, berikut adalah seluruh nama mata kuliah yang diajarkan. Oke. Kita tinggal kasih di sini mata kuliah dalam kurung seluruh mata kuliah. Seluruh nama mata kuliah. Oke, kita cek ini.
Ini adalah seluruh nama mata kuliah, yaitu intelijensi buatan, PD dengan sistem operasi. Berikut seluruh nama mahasiswa yang ada. Kita tinggal klik di sini, mahasiswa dalam kurung seluruh mahasiswa. Oke. Kita klik call. Nah, ini adalah seluruh mahasiswa yang ada ya. Ada 15 solusi, yaitu 15 mahasiswa. Oke teman-teman, goalnya seperti itu ya. Oke, teman-teman bisa lihat lagi skripnya dari atas sampai bawah ya, sampai yang terakhir. Nah, seperti ini ya teman-teman. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.